Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari tugas logika. Macam-macam term. Saya hanya akan memberikan 3 macam berdasarkan pada kategorinya. Term berdasarkan konotasi, yaitu macam term yang dikategorikan berdasarkan konsep yang terkandung oleh term tersebut. Seperti term konkret, yaitu term yang konsepnya menunjukkan sesuatu kenyataan serta bereksistensi. Sebagai contoh, term foto yang indah. Term tersebut merupakan term konkret karena menunjukkan realitas dari objek foto yang dapat dipandang keindahannya. Term berdasarkan denotasi yaitu term yang dikategorikan menurut cakupan yang dapat termuat dari term tersebut. Seperti term khusus, yaitu term yang hanya menunjukkan sesuatu bagian tertentu. Sebagai contoh, term kucing yang menunjukkan satu bagian khusus dari kategori hewan. Term berdasarkan predikamen merupakan pengkategorian atas cara keberadaan sesuatu atau makna yang ada pada suatu subjek. Seperti term predikamen ruang berupa tempat yang menunjukkan di mana sesuatu ada. Sebagai contoh, sisi di lapangan. Term di lapangan menunjukkan suatu tempat dari mana sesuatu ada. Kedua, bentuk dan contoh dari sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy, yaitu kekeliruan dalam menalar atau membuat suatu kesimpulan berdasarkan langkah yang melanggar kaidah logika. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapanya saja berdasarkan pada kategori utama. Pertama, sesat pikir formal, yaitu penalaran yang keliru dalam penggunaan bentuknya. Salah satu jenis sesat berpikir formal yaitu false dikotomi, adalah penalaran yang menganggap sesuatu hanya ada dua pilihan, padahal kenyataannya ada banyak pilihan lain selain itu. Sebagai contoh, ada orang yang mengatakan, kamu mendukung pemerintah, pasti buzzer ya. Dari contoh tersebut, kenyataannya ada banyak alasan lain orang mendukung pemerintah. Kategori yang kedua yaitu sesat pikir material, yaitu penalaran yang keliru dalam menalarkan isinya. Salah satu jenis dari sesat pikir material, yaitu ad hominem, adalah cara penalaran yang membuat suatu kesimpulan berdasarkan pada pandangan karakter fisik tanpa memperhatikan fakta yang sebenarnya. Sebagai contoh, dia yang obesitas pastilah malas. Padahal kenyataannya kemalasan tidak hanya ditentukan oleh bentuk badan. Terakhir yaitu kategori sesat pikir verbal, yaitu kekeliruan dalam penggunaan suatu kata. Salah satu jenis dari sesat pikir verbal yaitu red herring, yaitu penalaran yang mengalihkan argumen dengan argumen yang tidak berkaitan dengan pernyataan awal. Sebagai contoh, ada dua tokoh. Tokoh A mengatakan kita perlu mengurangi penggunaan plastik karena dapat mencemari laut. Kemudian tokoh B menjawab, tapi kenapa kita sibuk soal plastik, sedangkan masih banyak orang miskin yang membutuhkan di sana. B bukannya menjawab argumen yang dikatakan oleh A, melainkan mencoba untuk mengalihkan fokusnya. Pembahasan yang ketiga, cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sesat berpikir, yaitu dengan cara menumbuhkan critical thinking. Adapun langkah-langkah dalam berpikir kritis. Yang pertama, interpretasi, yaitu mencakup upaya mengklasifikasikan makna. Yang kedua, analisis, yaitu mencakup upaya memeriksa gagasan. Yang ketiga, evaluasi, yaitu menilai apakah memang benar ataukah tidak. Yang keempat, interpretasi, yaitu mempertanyakan dan memeriksa alternatif sebelum membuat kesimpulan. Yang kelima, penjelasan, yaitu upaya menyatakan masalah hasil. Dan yang keenam yaitu regulasi diri. Dengan mengembangkan berpikir kritis, maka kita akan mampu dalam memahami hubungan logis antara pernyataan serta membuat sebuah kesimpulan yang lebih tepat berdasarkan pada bukti yang akurat. Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.